warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melewati pembahasan tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, di antara semua rentetan pertemuan interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang Yathrib, itu dari yang pertama kali bertemu sampai perjanjian Aqabah 1 dan 2. Nah, puncaknya itu adalah di perjanjian Aqabah Ats-Tsaniyah yang kedua ini. Dan kalau kita perhatikan juga, semua pertemuan ini interaksi Rasulullah dengan orang-orang Yathrib itu adalah pada saat musim haji. Musim haji. Berarti bilanya kita hitung hari ini masih bulan Dzulqa'dah lah. Berarti 1445 Hijriah yang lalu. Nah, kurang lebihnya. Kalau nyapasnya 1444 Hijriah yang lalu pertemuan ini terjadi. Kan Nabi itu bertemu dengan orang-orang Yathrib itu untuk pertama kali, maksudnya pertama kali, dan mereka beriman sekitar 6 orang itu tahun ke-11 kenabian, atau umur Nabi sekitar 51 tahun. Setelah Nabi 11 tahun berdakwah di kota Mekah, itu ada 6 orang. Nah, perjanjian selanjutnya, perjanjian Aqabah 1, itu ada yang datang itu ada sekitar 12 orang laki-laki. Lalu di perjanjian Aqabah yang kedua, ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu ada 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, dan di perjanjian Aqabah yang kedua ini kunci langkah Nabi yang berikutnya. Karena dari perjanjian Aqabah yang kedua ini sudah terlihat pendukung dakwah Nabi, kekuatan pendukung dakwah juga kelihatan. Dan di situ sudah ada ancang-ancang dari Nabi di mana harus berjuang berikutnya. Nah, ini berawal dari perjanjian Aqabah yang kedua ini. Nah, sesuai namanya juga perjanjian Aqabah, ini di tempat namanya Aqabah. Nah, kalaunya di ritual haji itu Aqabah ini untuk melontar jumrah Aqabah. Itu tempatnya. Dan di situ berkumpulnya secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Jadi bagaimana Nabi ini bisa memanfaatkan momen haji itu untuk menyusun kekuatan, memanfaatkan itu. Dan ini sebenarnya tidak sekali 2 kali itu. Dalam perjalanan sejarah, pertemuan haji itu jadi tolak ukur umat Islam. Bahkan kalau kita baca sejarah itu sekitar tahun 1900, mau ada salah 1979, mau ada salah, waktu Masjidil Haram ditawan oleh namanya Juhaiman. Nah, ini mengakui Imam Mahdi dan menawan jamaah yang ada di Masjidil Haram gitu. Jadi waktu itu liputan TV sembahyang itu ada di Masjidil Haram, sembahyang Jumatnya di Masjid Madinah. Nah, jadi tanda tanya kan kenapa itu? Nah, karena waktu itu lagi ditawan. Tapi bisa aja cek beritanya. Jadi tolak ukur. Termasuk di perjanjian Aqabah ini. Nah, setelah selesai perjanjian Aqabah ini, orang-orang Yathrib ini, salah satunya Al-Abbas bin Ubadah, ini langsung berkata kepada Nabi, bagaimana kalau kita berjuang dengan kebenaran ini, kita perangi para musuh-musuh Islam? Lalu kata Nabi, lam nu'mar bidzalik, kita belum disuruh
belum disuruh. Nah ini pentingnya untuk mematuhi instruksi ya, atasan, instruksi dari pimpinan. Jadi ada organisasi itu sangat penting. Nah ini kata Nabi kita belum disuruh, wahyu belum ada lagi untuk melakukan penyerangan. Jadi sementara ini kalian kan sudah berbaiat, komitmen dengan bait itu, udah pulang kata Nabi. Walakin irji'u ila rihalikum faraja'u wa namu hatta asbahu. Tapi kalian pada malam hari ini, kan perjanjian Aqabah 2 itu terjadi pada malam hari tengah malam. Saat orang lain tidur lah. Jamaah haji yang lain tidur. Tidak ada yang tahu. Pulang dan tidur seperti biasa. Lalu mereka pulang. Nah, ternyata berimannya beberapa orang Yatsrib ini terdengar ke pembesar Quraisy. Terdengar itu. Lalu pembesar Quraisy ini, Quraisyun tuqaddimu al-ihtijaj ila ru'asai Yatsrib. Jadi orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy itu mendatangi kemah orang-orang Yatsrib, mengecek apakah benar mereka yang beriman gitu. Nah, berarti ini kan strategi Nabi untuk tengah malam rahasia itu jaga-jaga nih kalau diketahui oleh orang-orang Quraisy karena ini akan berbahaya. Nah, bagaimana nih Nabi itu bukan hanya sekedar Nabi penyampai dakwah, tapi Nabi bisa membaca situasi. Nah, ini yang sangat penting bagi kita semua, apalagi kita menjalankan roda dakwah, roda organisasi, apapun itu bentuknya, sebuah komunitas dakwah apapun itu, kita bisa membaca situasi. Nah, ini cocok, ini tidak, ini bagus, ini tidak. Bisa jadi kita melihat itu bagus, kebaikan, tapi belum cocok. Sama kayak yang tadi kan kata Abbas bin Ubadah tadi, bagaimana kalau kita menyerang? Kata kami belum disuruh lagi. Nah, berarti belum cocok lagi. Nah, ada itu. Ini yang harus kita contoh dari Nabi. Bagaimana beliau bisa bertindak itu tidak gegabah. Sebenarnya juga kalau langsung ya kata Nabi kita siap. Nah, orang-orang Ansor ini sudah komitmen, sudah siap dah. Nah, cuma karena belum waktunya. Jadi ada waktu, ada saat-saatnya. Nah, ini yang kebijaksanaan itu hanya bisa dimiliki segelintir orang, tidak semua bisa memilikinya. Tetapi walaupun tidak semua memilikinya, saat kita berpegang dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, perintah Rasul, maka jalan hidup kita jadi lancar, jadi terarah. Nah, jadi orang-orang Quraisy datang ke kemah orang-orang Madinah, Yatsrib, datang ke sana. Ya ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina. Kami dapat kabar kalian ini datang ke salah satu orang kami, maksudnya Nabi Muhammad. Kalau kalian memang benar mendatangi Muhammad gitu, dan beriman kepadanya, maka kalian jadi musuh kami. Kan berseberangan dengan kami. Sudah. Lalu nah ini strategi berikutnya lagi. Walamma kana musyrikul Khazraj la ya'rifuna syai'an min hadhil bai'ah. Jadi kan perginya tengah malam dan tidak diketahui oleh orang-orang Yatsrib, orang-orang Khazraj yang lain yang tidak beriman. Jadi ketika ada tuduhan dari orang-orang Quraisy ini, orang-orang musyrik dari Khazraj, dari Yatsrib ini langsung angkat suara. Hah? Apa itu? Kami tidak tahu. Ini cerita apa ini? Kami tidak tahu dituduh apapun. Nah, bagus kan? Maksudnya bagus itu. Li'annaha tamat fi sirriyatin tamah. Karena orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah ini berangkatnya secara sembunyi-sembunyi dan tidak memberitahu kepada siapapun yang tidak ikut, yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan prediksi itu terjadi. Ini kejadiannya. Jadi ada antisipasi, ada rencana B. Rencana A-nya seperti ini, rencana B-nya ini. Kalau. Nah, ini pas kejadian. Makanya tersusun sangat rapi. Bayangkanlah Nabi sudah mengatur seperti itu, orang-orang Madinah bisa melakukan seperti itu. Ini memang dakwah, strategi dakwah yang luar biasa. Jadi ketika ada tuduhan dari orang-orang Quraisy, langsung orang-orang musyrik dari Khazraj jadi, kami tidak tahu tentang ini. Maka min syai'in wa ma'alimnahu. Kami tidak tahu ini cerita apa, ini tentang apa, kami tidak tahu. Kami tidak tahu apapun. Nah,
Sampai mereka mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul, ini pemimpin orang-orang munafik, Rasul Munafikin fil Madinah, yang akan diketahui beberapa tahun berikutnya setelah Nabi sampai ke Madinah. Cuma waktu itu belum Rasul Munafikin. Kenapa? Yazidin belum Islam lagi kisahnya. Semua syirik kan. Lalu kata Abdullah bin Salul, hadza batil. Ini salah, tidak mungkin. Kenapa? Wa ma kana qaumin yaftatu alayya bimithli hadza. Kaumku, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebelum Nabi sampai digadang-gadang menjadi pemimpin Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul digadang-gadang jadi pemimpin Madinah dan juga dihormati semua kalangan lah seperti itu. Nah, cuma ketika hampir ibaratnya sudah pelantikan anak pengokohan dah kada jadi, karena Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah beriman kepada Rasulullah SAW. Otomatis Abdullah bin Ubay bin Salul tidak jadi pemimpin kata. Tetapi apa? Ternyata beliau memilih jalan lain. Jalan lainnya apa? Jadi pemimpin orang-orang munafik. Nah, itu. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak mungkin ini terjadi karena apapun yang terjadi di Madinah, mereka pasti akan memberitahuku. Ma sana qaumi hadza hatta yu'amiruni. Jadi apapun yang terjadi mereka pasti minta pendapat aku. Pasti aku disertakan jadi sebagai tetua di sana. Ini tidak mungkin terjadi karena saya tidak tahu. Nah, amal muslimun, jadi orang-orang Islamnya yang muslim di saat itu yang lagi sengit ini, ada tuduhan nih. Fanadhara ba'dhum ila ba'd. Bikin jangan sekong ada bocor muntung ember. Kami datang kacau dah. Amal muslimun fanadhara ba'dhum ila ba'd hatta thumma ladu bisamt, dan mereka diam aja. Kayak ada terjadi apa-apa. Falam yatahaddats ahadun minhum binafyin aw isbatin. Tidak ada yang berbicara sedikit pun. Berbicara yang mengatakan tidak, ada juga mengiyakan tidak juga. Pokoknya diam. Nah, ini dasar diamnya ini kalau ada emas lagi, ini diamnya intan nih. Karena sangat penting benar diam di saat itu. Bayangkan ada satu aja salah bicara, masalah dah. Wa mala zu'ama'u Quraisyin ila tasdiqil musyrikin farajau khaibin. Jadi setelah ada wawancara singkat tadi, mereka gagal mendapatkan info yang valid dan sudah disanggah juga oleh pembesar Khazraj. Mereka pun pulang. Berarti ini cuma berita bohong nih. Nah, tapi sebenarnya itu mereka masih mengganjal. Kayaknya berita ini pasti ada tuh, cuma masih belum mendapatkan bukti. Nah, jadi mereka masih mencari-cari lagi nih, pasti ada nih, cuma belum dapat bukti. Nah, syukurnya, ada zu'ama'u Makkah wa hum ala syibhil yakin min kizbi hadzal khabar. Jadi mereka ketika selesai investigasi dengan orang-orang Khazraj, masih ada sedikit keyakinan ada yang disembunyikan nih. Baiknya adalah mereka baru mendapatkan info yang valid setelah orang-orang Yathrib ini pulang, sudah belikan baru dapat info yang valid. Tetapi ada yang ketinggalan. Nah, fasara fursanum bi mutaradil Yathribiyyin walakin ba'da fawatil awan ila annahum tamakkanu min ru'yati Sa'ad bin Ubadah wal Munzir bin Amr. Jadi mereka terlambat mengetahui hal tersebut sampai orang-orang Yathrib tadi sudah pulang. Semuanya sudah pulang ke Madinah. Nah, tetapi mereka mendapatkan dua orang yang tersisa. Satu Sa'ad bin Ubadah, yang kedua Munzir bin Amr. Ini tertinggal berdua ini fataraduhum, mereka kejar. Tetapi Munzir berhasil selamat. Adapun Sa'ad bin Ubadah tidak berhasil selamat, ditangkap. Nah, tertangkap seikong lalu dibawa ke Mekah. Dibawanya ini diseret karena berbohong, lalu yang kedua karena ini sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Mekah
sampai di Mekah itu syukurnya itu ada penduduk Mekah yang memberikan jaminan. Ini di bawah tanggunganku. Nah, ini Mut'im bin Adi dan Haris bin Harb, karena waktu Mut'im bin Adi ini di Madinah yang memberikan perlindungan Sa'ad bin Ubadah. Jadi di Arab tuh ada yang kayak itu. Istilah ini tuh kayak kafil, penjamin. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini waktu di Mekah yang pas tadi kena kasus, ternyata Mut'im bin Adi yang menjaminnya sehingga bisa diselamatkan, dilepas dah Bapak. Nah, di perjalanan juga sebenarnya orang-orang Yathrib tadi ketika pulang sadar dan khawatir, berdua tertinggal. Nah, kayak apa ini? Tetapi ketika khawatiran itu muncul, ternyata ada aja satu ibadahnya sudah bisa menyusul. Ada apa-apa kok, ada apa-apa, jar sehat aja, aman aja. Lalu mereka pulang ke Madinah. Beres dah, orang Madinah aman. Ada masalah. Nah, setelah kejadian itu, nah wa ba'da antammat bai'atul aqabah ats-tsaniyah wa najahal Islam fi ta'sisi watan lahu wasata sahra. Jadi ketika selesai bai'atul aqabah ats-tsaniyah ini, orang-orang Islam itu sudah merasa ada jaminan, sudah tahu nih arahnya kemana harus melangkah, tahu ini di mana itu bisa. Nah, jadi orang-orang Madinah itu pulang ke kampungnya masing-masing. Yang di Mekah itu sudah mulai menyusun rencana. Rencananya apa? Hijrah ke Madinah. Nah, jadi kalaunya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuat kalender, kita tahu bersama tahunnya kapan ini dimulai. Dari lahir Nabi kah? Bukan. Meninggal Nabi? Bukan. Tetapi yang dipilih adalah dari hijrahnya Rasulullah SAW. Karena di hijrah itulah peningkatan jumlah umat Islam itu sangat tinggi, langsung drastis. Selain peningkatan jumlah umat Islam, perubahan gaya dakwah Nabi pun itu berbeda. Kalau yang waktu di Makkah itu masih harus melihat sekeliling, menjaga-jaga, ada hal yang harus diperhatikan. Nah, kalau di Madinah ini bisa seluas-luasnya, sebebas-bebasnya bisa melancarkan dakwah. Itu sudah berubah. Makanya dalam perjalanan dakwah Nabi selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu paling penting dari perjalanan dakwah Nabi itu adalah peristiwa hijrah Nabi. Karena ini yang membelokkan dakwah Nabi tadi. Yang asalnya di Mekah itu sangat sulit menjalankan dakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, waktu hijrah itu semuanya berubah. Dan ayat-ayat yang turun itu juga berubah. Nah, kalau dalam ilmu ulumul Quran itu ketika membahas tentang ayat makkiyah dan madaniyah, itu ada pembahasan tentang al-farqu baina al-makkiyah wal madaniyah, perbedaan antara ayat-ayat makkiyah dan madaniyah. Kan Makkah itu tempat, Madinah itu tempat. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud dalam usul tafsir atau ulumul Quran itu mengenai ayat makkiyah dan madaniyah itu bukan tempat, tetapi periode waktu. Jadi ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah walaupun kada di Mekah, itu disebut ayat makkiyah. Tetapi ayat yang turun sesudah Nabi hijrah walaupun kada di Madinah, walaupun turunnya pas Nabi di Mekah, kan namanya naik haji di Mekah, itu disebut ayat madaniyah. Nah, efeknya di mana? Efeknya adalah gaya bahasa dan pembahasan ayat-ayat makkiyah dan madaniyah itu berbeda. Ini kalau ulama tafsir ketika mengulas makkiyah madaniyah ini sangat luas manfaatnya tuh. Salah satunya adalah ketika tahu itu ayat makkiyah, itu ayat madaniyah, berarti tahu ayat mana yang terdudi turun. Karena ayat yang terdudi turun itulah yang menasakh ayat yang terdahulu. Nah, itu. Dan ayat-ayatnya pun makkiyah dan madaniyah itu berbeda. Ayat-ayat makkiyah itu ayatnya singkat, padat, jelas, tegas. Misalnya kayak surah Kafirun, ya ayyuhal kafirun, langsung aja. Ayat-ayat madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu.
banyak lagi yang uslub-uslubnya, gaya-gaya bahasa, ayat-ayat yang madaniyah. Dan ayat-ayat di Mekah itu cuma berbicara tentang keimanan, akhlak. Nah itu garis besarnya. Kalonya di Madinah itu sudah aspek ekonomi, sosial, ibadah-ibadah yang lain. Kan kayak ayat zakat, puasa, haji itu pas di Madinah sudah berbeda. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui ketika istidlal dengan ayat. Istidlal dengan ayat itu maksudnya kayak ini. Nah, ada momen kejadian ayat mana yang cocok dipakai. Ini ada hubungannya dengan Makkiyah dan Madaniyah. Bilanya ini membahas tentang orang-orang beriman, jangan dipakai ayat-ayat orang kafir kayak itu. Tersalah. Jangan itu dibahas itu. Tapi dilihat ini ayat ini membahas tentang masalah keimanan atau masalah fikih. Ini dilihat karena nanti di situ makna tafsirnya. Nah, itulah kenapa jadi kayak Abdullah bin Abbas itu sangat dihormati oleh para sahabat karena kejelian beliau melihat ayat-ayat tersebut. Jadi kita bayangkanlah waktu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sahabat itu gembira semuanya karena syariat sudah sempurna. Himong seberataan. Alhamdulillah sudah sempurna nih. Apapun lah ketika sudah sempurna, kita pasti senang itu. Kita perjuangan bertahun-tahun dan itu selesai pasti senang. Misalnya ada anak kita, adik kita, keluarga kita kuliah misalnya, selesai wisuda, senang pasti. Masjid yang kita bangun nih, Masjid Al-Fat Tuntung misalnya sudah sempurna, bagus dah. Senang kita pasti sudah. Yang diperjuangkan bertahun-tahun, kita membangun bertahun-tahun, selesai pasti senang. Itu normalnya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar bisa membaca pesan tersirat dari ayat tersebut. Apa? Kalau tugas Nabi habis, berarti nabinya kada perlu lagi ada di dunia untuk menyampaikan pesan Tuhan, pesan ilahi itu, pesan dari langit kada perlu lagi. Berarti para meninggal nih. Itu kan bulan Zulhijjah. Nah, naik haji tadi Nabi Gareng Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Berarti Abu Bakar itu sudah menyiapkan mental tuh. Dari situlah sudah siap mental sidin. Beberapa bulan sebelum Nabi meninggal itu sudah siap dah. Makanya waktu Nabi meninggal itu yang mentalnya paling kuat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Umar pun kesulitan mengendalikan mental waktu itu. Bahkan cenderung menolak kayak ini kada mungkin gitu. Sampai Sayyidina Umar waktu dibacakan Sayyidina Abu Bakar ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun illa rasul, Nabi Muhammad ini rasul, qad khalat min qablihi rusul. Sudah ada rasul-rasul yang terdahulu kayak Nabi juga. Tugas selesai meninggal. Nah, ini proses yang lahiriah biasa itu nah. Maksud Sayyidina Umar ilah. Maka aku hafal Al-Qur'an, tahu maknanya, kayaknya mendengar ayat ini. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu sudah siap jauh-jauh sebelumnya. Ini maksudnya yang makna tafsir itu yang rahasianya itu nah luar biasa. Yang kenapa jadi sayang benar kita bilangnya ada kesempatan, ada ilmu, ada mendalami tafsir Al-Qur'an tadi. Karena itu bagian dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa jadi para sahabat itu sangat menyukai turun ayat itu nah, karena ada momen ketika Allah tuh memberikan perintah atau ada instruksi langsung dari langit. Ini ada hal yang diberitahu gitu. Kayak gitu juga misalnya diberitahu pajak kendaraan kada ada lagi. Wah, momen benar. Pajak kendaraan jadi putihkan sampai bulan Desember. Ini ujuran bangla nih. Ada rasa gembira gitu. Nah, jadi ya hijrah Nabi itu memang memiliki porsi yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Nabi. Dari ayat yang turun, bahkan ayat turun pun itu berubah semuanya. Itulah kenapa jadi sangat penting. Nah, detik-detik hijrah Nabi ini tentu tidak mudah. Karena apa? Karena tidak bisa terang-terangan
Jadi sahabat itu izin kepada Nabi untuk berhijrah, Nabi beri izin, dan hijrah ini sejujurnya wajib atau waktu itu hijrah itu wajib. Karena apa? Karena ini sudah ada tempat yang layak untuk beribadah, untuk menjalankan keimanan, untuk menikmati keimanan itu ada tempatnya. Ini saatnya. Tapi ini harus sembunyi sahabat itu. Jangan sampai ada tahu ada yang tengah malam. Dan perlu dipahami juga antara Mekah dan Madinah itu jaraknya jauh, ratusan kilometer. Kalau nyuwah ini ada kereta cepat. Jadi dahulu itu kalau kita lihat peta bahari itu, Mekah, Madinah loh nih. Kadang yang kayak penggaris lurus kayak tujuh bahari itu ada. Amun ini kawa kereta api lurus kan. Jadi dahulu itu jalan itu belok-belok. Nah, kenapa belok-belok ada lurus? Menyesuaikan sumber air yang dilewati. Ke sini kada yang jalan ringkas saja. Wah, karanto para jalan Marabahan aja. Kan memang ada jalannya. Ini kada kawa kayak itu karena terkait sumber air. Di pinggirnya kalau aja nukar banyu ada di warung bahari kada kayak itu kada kawa. Nah itu jalan normal, maksudnya jalan normal pun sulit itu. Kalau kita ukuran hari ini lah, apalagi jalan yang sembunyi-sembunyi. Nah sahabat itu menjalani itu. Bayangkanlah, makanya Imam Nawawi rahimahullah ketika menulis kitab Riyadhus Shalihin ataupun Arba'in Nawawi meletakkan hadis tentang niat ini di pertama. Dan tahu hadis ini memang tentang niat, cuma yang disinggung masalah hijrah. Karena di antara para sahabat tadi ada seikung yang hijrahnya tuh bukan karena Allah dan Rasulnya, karena berjanjian lawan bebinian. Kayaknya kok ke Madinah pindah aja. Karena kau ini kan. Nah, pas ada momen hijrah tadi, setelah itu atau itu yang disinggung Nabi. Ada disinggung Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi hijrahnya tadi tergantung niat itu. Dan sahabat-sahabat yang berhijrah itu memang ini iman harus dijaga. Kada kawa membawa rumah pian. Kada kawa rumah diangkut. Mah nyamannya pindah ke Madinah nah angkot rumah kawa. Kulkas 2 pintu ada kawa jadi bawa. Nah kawa. Sertifikat tanah kawa lah dibawa. Kada kawa juga pangnya jam hari kada ada sertifikat. Kada kawa. Jadi rata-rata sahabat itu cuma membawa harta seadanya. Jadi kayak mulai nol lagi. Nah, mungkin pernah ulun kisahkan juga kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini pendatang di Mekah. Jadi bukan orang asli Mekah, makanya ujungnya Ar-Rumi dari Romawi. Si ini pendatang di Mekah. Jadi ke Mekah tuh mulai nol, merintis usaha dari nol. Nah, dan beliau berhasil di Mekah. Jadi orang sugih. Jadi usaha di Mekah berhasil di Mekah. Falamma aradal hijrata qala lahu kuffaru Quraisy ataitana sa'lukan haqiran faqasura maluka indana wa balaghta alladhi balaghta summa turid an takhruja bimalika wa nafsika. Jadi jar orang-orang kafir Quraisy waktu Said bin Sinan Ar-Rumi anak hijrah, ikam nih waktu datang ke Mekah miskin benar, kada bisa apa-apa. Wah ini berduit banyak sudah, harta banyak dah. Emas banyak batangannya sudah. ATM banyak BC, tabungan di mana-mana. Investasi di mana-mana, kos-kosan banyak BC. Kos-kosan para kampus banyak benar pulang. Kos-kosan para UMB para bisi rumah di Karamalan banyak, ada banyak. Masa kamu ingin membawa harta dari sini? Maksud orang kafir Quraisy itu kayak harta kami. Nyamannya mau datang ke sini itu nah. Model kayak Belanda juga, Belanda itu kan datang ke Indonesia. Mau ambil harta Indonesia, bawa beli ke situ kayak itu nah. Untung bener Belanda tuh. Belanda tuh kan negaranya apa? Halos kayak itu nah. Ke Indonesia itu menjajah itu niatnya apa? Ya menjuali barang-barang ada di Indonesia. Karena memang kayak lada, cengkeh macam-macam itu di pasar dunia larang. Dibawa Belanda ke sana. Nah maksud kafir Quraisy itu menahan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini kayak itu. Jangan
kamu kan miskin ke sini, kenapa jadi mau membawa harta keluar Mekah lagi? Nah, lalu kata Suhaib bin Sinan ini ke orang-orang kafir Quraisy, tawarannya, nah negosiasinya. Faqala lahum Suhaibun ara'aytum in ja'alta lakum mali atakhluna sabili? Qalu na'am. Qala fa inni qad ja'altu lakum mali. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala rabiha sahibun. Ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Jadi ujar Suhaib ke orang-orang kafir Quraisy yang menahan Sidin. Kayak ini aja nah, kayak apa nah? Kalau ja'altu lakum mali, kalau aku tinggalkan semua hartaku untuk kalian, ambil aja rumah tuh, motor tuh ambil aja, mobil kendaraan ambil aja berataan, ambil aja TV digital tuh ambil aja, CCTV di rumah ambil aja berataan, pokoknya harta di rumah ambil aja seberataan, asal kalian membiarkan aku hijrah. Wow, ya siap bos ya. Ini mau mana ditinggal di rumah, emas lu batangan jar Suhaib, ya enggak apa-apa ambil harta asal saya bisa hijrah. Bayangkanlah keikhlasan pengorbanan Suhaib bin Sinan, ini salah satu sahabat, belum sahabat yang lain lah. Sidin ke Mekah datang, berusaha mulai nol, berhasil. Pas lagi berhasil disuruh Nabi hijrah Sidin, harta tadi ditinggal. Hijrah aja ke Madinah. Kan di Madinah itu kan tahu maaf Pak, digawi apa kan tahu juga. Yang penting iman selamat gitu ya. Enggak tahu. Dan perlu diketahui di Mekah itu terkenal pedagang, Madinah itu bakabun kurma itu. Usahanya itu paling banyak. Jadi itu beda sudah. Amunnya siapapun lah nih yang biasa misalnya biasa begawi di kantoran, batu begawi di lapangan kan perlu adaptasi. Orang yang patuh di lapangan disuruh begawi di kantor, karena bertahan di kantor bisa adaptasi. Nah, Ar-Rum ini sudah usaha macam-macam, sudah berhasil di puncak karir, disuruh meninggalkan itu. Sidin pilih. Makanya ujar Nabi apa? Rabiha sahib. Sahib beruntung itu. Ini yang benar kisahkan lah. Dikisahkan kan yang benar. Bayangkan sudah muluyo rumah, bagus benar, isinya lengkap. Maka kursi tamunya kayu jati pulang, lawan meja-mejanya, rak TV-nya kayu jati, pokoknya yang jenis kayu jati berataan. Ranjangnya jati berataan, kada tilam-tilamnya. Disuruh ditinggalkan, pilih yang lain. Itu yang dipilih oleh para sahabat. Ini satu sahabat yang lain sama. Nah, tetapi walaupun sebagian besar atau semuanya lah sahabat itu keluarnya secara rahasia, sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar itu memilih jalan yang berbeda. Kalau nyibat yang lain itu anak hijrah tuh HP dimatiin gitu, kada update status, kada Insta story kayak itu. Apa ngarannya, internetnya dimatiin gitu. iPhone-nya dibuang supaya kalau dilacak. Pokoknya disembunyikan. Sayyidina Umar hendak hijrah, update status dulu. Ay guys, saya mau hijrah. Kayak apa gerang bentuk bahari itu? Ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu bahari dasar tempat nongkrong, orang berkumpulan di situ. Makanya sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi berdakwah itu, waktu masa Arab Jahili itu ada di Suq Uqad, pasar Uqad atau di festival Uqad itu setiap tahun diperlombakan syair-syair terbaik. Dipilih 7 yang terbaik, sab'ah mu'allaqat. 7 yang terbaik ini syairnya. Jadi kan para penyair se-Araban tuh menulis syair terbaik. Yang paling baik 7 buting itu digantung di Ka'bah, makanya disebut dengan sab'ah mu'allaqat. 7 yang terbaik. Nah, itu kalau digantung di Ka'bah itu prestasi luar biasa tuh. Kayak award-nya waktu itulah gitu. Jadi Masjidil Haram itu selain untuk ibadah, itu tempat paling strategis dia. Nah, Sayyidina Umar sebelum hijrah, Sidin ke Masjidil Haram dulu. Tawaf, imbah tuntung tawaf langsung mendatangi tempat nongkrong orang-orang kafir Quraisy tadi. Langsung datangi Sidin. Aku anak hijrah nah.
siapa di antara kalian yang ingin ibunya kehilangan anak, anaknya jadi yatim, istrinya jadi balu, jadi datangnya kok situ bakalah kita. Nah, kami segilan kami yang datangi. Ya. Jadi nomor memang dasar lain bang Sidin. Mulai Islamnya Sidin dasar lain dah. Zaman waktu sahabat yang lain Islam macam-macam kan. Sayyidina Umar langsung doa Nabi. Nabi udah ya Allah mudah Allahumma izal Islam bihadi Umarain. Kuatkan Islamlah dengan salah satu doa Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham Abu Jahal. Yang dipilih siapa? Umar bin Khattab. Umar tuh Islamnya karena doa Nabi berarti luar biasa lah sosok Sidin itu. Dan itu terbukti sejak Sidin Islam sampai Sidin jadi khalifah. Jadi di antara Khulafaur Rasyidin itu yang futuhat ekspansi besar-besaran itu di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar itu lebih banyak menyelesaikan problem internal, banyak murtad, takut bayar zakat itu, mengaku nabi palsu, itu aja. Zaman Sayyidina Umar beda, itu sudah ekspansi macam-macam. Mesir ditaklukkan itu, Syam ditaklukkan macam-macam. Sampai zaman Sayyidina Utsman tuh sedikit dia ada penaklukan, tapi banyak. Zaman Sayyidina Ali ya juga baru di masa Muawiyah bin Abi Sufyan hanya ada penaklukan ulang. Jadi ada jeda beberapa tahun. Nah, cuma yang paling banyak zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar. Dan kalau kita melihat riwayat hidup Sayyidina Umar ini luar biasa. Jadi Sidin itu jadi khalifah di Madinah. Orang-orang Madinah ini standar menilai seseorang itu bukan dari pakaian, dari memang sosoknya. Makanya Sayyidina Umar itu di Madinah santai aja. Sidin itu khalifah baju rapi kan apa ya? Kada ada yang diremehkan orang kata biasa aja. Maksudnya orang-orang di Madinah itu menghormati Sayyidina Umar. Kayak apa Sidin? Sampai ada yang riwayat Sidin ini guring di bawah pohon. Ada orang mencari mana ya khalifah kaum muslimin. Sayyidina Umar di mana? Istana Sidin di mana? Istana jorong Madinah. Istana ada di istana bang di sini lah. Khalifahnya di mana? Kan normal lah raja tuh di istananya, pemimpin ada di istananya. Sayyidina Umar tuh ada di istananya Sidin. Kan ada di istana. Bahkan ada riwayat juga kan Sayyidina Umar nih ke bendahara negara nih, anak butang. Menurut riwayat enggak diinget nah. Riwayatnya bujur atau ada. Kada jadi dihutangi karena kira-kira Allah membayari dia. Sayyidina Abu Bakar itu jadi khalifah ada bergaji lagi. Ada bergaji. Luar biasa nih. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah ada bergaji. Memikirkan umat maka banyak murtad pulang. Kada bergaji. Zaman Sayyidina Umar hanya dipikirkan gajinya. Nah, itulah kenapa jadi hijrah dari Sidin Islam, hijrah sampai Sidin Khalifah itu perjalanannya luar biasa. Karena memang ini sosoknya yang luar biasa. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, seberatan hijrah sahabat kecuali Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Ini yang belum hijrah. Sisanya itu yang kada hijrah tuh garing. Ada kawan hijrah atau yang ditawan. Jadi ada di antara kaum muslimin ini ditahan keluarganya, dikurung keluarganya, kada kawa hijrah. Kada kawa hijrah, dikurung di rumah. Yang lemah kayak itu juga ada kawa hijrah. Jadi ketika sudah hijrah tuh masih ada juga orang di Mekah tuh ada yang Islam. Cuma tadi macam-macam yang kada kawa macam-macam. Nah sisa bertiga lagi. Nabi Muhammad kenapa belum hijrah? Ya belum waktunya, belum disuruh. Sayyidina Abu Bakar kenapa belum hijrah? Mahdangi Nabi. Sayyidina Ali sama mahdangi Nabi juga. Nah, dan kata Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin, ini waktu umat Islam hijrah, Inni ara'aitu dara hijratikum dzata takhillu bainal abbatain wa humal haratain fahajara man hajara
qibla al-Madinah wa raja'a matun man kana hajara bi ardil Habasyah ila al-Madinah wa tajahhaza Abu Bakar qabla al-Madinah qibla al-Madinah fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rislik fa inni arju an yu'dzana li fa qala Abu Bakar wa hal tarju dzalika bi abi ant qala na'am fa habasa Abu Bakar nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yushibahu. Jadi selain orang-orang Mekah itu hijrah ke Madinah, yang di Habsyah, yang di Ethiopia, di Afrika itu dapat instruksi untuk hijrah ke Madinah. Jadi waktu tahun 13 kenabian itu umat Islam tuh ada yang di Mekah, ada yang di Habsyah. Nah, ini dua ini disuruh hijrah ke Madinah berataan. Disuruh hijrah ke Madinah berataan. Itu disuruh ya hijrah lah katanya, hijrah. Tersisa ya tadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad dan beberapa kaum muslimin yang memang berdudi instruksinya, belum disuruh lagi. Nah, disinilah detik-detik yang menegangkan. Jadi umat Islam itu kan hijrahnya ini bukan pilihan. Bukan pilihan itu artinya bukan keluar dari Mekah ini secara gembira, tenang, santai, bukan itu. Bukan untuk healing, bukan juga. Tapi ini adalah dalam rangka mempertahankan keimanan. Nah, setelah kaum muslimin hijrah, orang-orang Quraisy ini, pembesar Quraisy sadar, lah habisan orangnya nang Islam nih. Wah, kecolongan. Makanya mereka fi Darun Nadwah berlamen Quraisy. Lalu mereka rapat di Darun Nadwah ngarannya. Rapat di Darun Nadwah ini untuk apa? Bagaimana ini masalah umat Islam ini? Sudah hijrah, ini alamat sudah selamat. Tapi Nabi Muhammad masih tertinggal. Nah, ini harus kita pikirkan, diapakankah Nabi Muhammad ini? Lalu rapat. Walamma ra'al musyrikun an ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad tajahhazu wa kharaju wa hamalu wa saqu ad-dharari wal atfal wal amwal ila al-Aus wal Khazraj asabathum al-ka'abah wal huzn. Jadi ketika orang-orang Islam ini hijrah kayak itu pokoknya membawa seapa kawal itu. Orang-orang Quraisy ini sedih, kecolongan, waduh rugi bener gitu, uyuh matur strategi, ternyata bukannya kawal lolos. Kayak apa nih? Belum ya, masih ada Nabi Muhammad bertinggal, belum mentulak lagi. Nah, lalu rapat nih harus diapakan nih. Nah, lalu rapat. Nah, dan rapatnya ini dihadiri oleh semua pembesar Quraisy waktu itu. Yang ada ini rapat serius nih. Wa kanatil wujuhul albariza fi hadzal ijtimal khatir min nuwabi qabail Quraisy. Jadi ada beberapa orang. Satu Abu Jahal. Abu Jahal ini mewakili Bani Makhzum. Ini masing-masing kabilah. Kan Quraisy itu suku ganalnya, lalu ada kabilah-kabilahnya. Samanya Quraisy berataan, Nabi Muhammad lawan Abu Jahal berkeluarga lah, sama orang-orang Quraisy juga berkeluarga. Pedatuan sama. Ada Jubair bin Mut'im, ada Tu'aimah ini dari Bani Naufal. Bani Naufal ini parak lawan Nabi juga. Ini Naufal ini beding sanak lawan Hashim. Kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim itu beding sanak lawan Naufal. Dahulu waktu kita membahas tentang Abdul Muthalib tuh pernah membahas tentang Naufal nih. Jadi Abdul Muthalib ini kan Syaibah ada Sidin kan diambil oleh paman Muthalib. Abah Sidin Hashim, Mama Sidin orang Madinah. Lalu Hashim ini kan meninggal di Madinah. Nah, Ibah meninggal di Madinah tadi lawan keluarga mamanya berdiam. Syaibah nih Abdul Muthalib. Lalu diambil paman Muthalib mengambil bulik ke Mekah, dikira tuh budak Muthalib, makanya dikira Abdul Muthalib padahal ada kemanakan Sidin. Nah, waktu Muthalib meninggal, harta Syaibah tadi, Abdul Muthalib tadi, soalnya diambil oleh Naufal, paman Sidin. Lalu Abdul Muthalib ini beradu lawan orang Quraisy yang lain. Harta ulun diambil paman kayak apa nih jar. Lalu jar orang Quraisy itu, ini masalah keluarga, kami kan campur. Sekalinya bahabar lah atau kabar tuh sampai ke Madinah ke keluarga Mama Sidin. Ding sanak mama tuh ngarannya Khol. Kalaunya ding sanak abah Am. Kalaunya bibi Khalah. Kalaunya
bibi dari abah, ammah. Sakanya itu yang datangkan ke Mekah mendatangi novel tadi. Anu kemanakan kami anak penama kan, berikan hartanya aja. Anak menyerang dah. Iya kan jadi. Nah itulah kenapa jadi keluarga Nabi itu Bani Hashim dan Bani Muthalib ya. Bani Naufal itu kenapa ada? Karena ujar Nabi, hum syuraka minal jahiliyah. Jadi orang-orang Muthalib dan Bani Hashim ini sudah berkongsi dari masa jahiliyah sampai Islam, sampai yang diembargo itu orang Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Naufal itu keluarga juga, cuma keluarga tapi kayak memusuhi gitu. Nah itu dari Bani Naufal. Lalu ada Syaibah bin Utbah. Ini anaknya Rabi'ah. Abu Sufyan ini dari Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf. Sama nih Abdul Syams nih, iya juga. Maksudnya iya juga tuh di sana Hisham juga. Cuma lain KDCS. Nah itu ya. Lalu ada Nadar bin Haris dari Bani Abduddar. Lalu ada Abul Bakhtari, ada Zam'ah, Hakim bin Hizam ini dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Lalu ada Nubaih dan Munabbih ini dari Bani Saham. Ada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal bin Rabah yang sidin meninggal karenanya tuh di perang Badar. Umayyah bin Khalaf. Nah, sampai di rapat itu dikit lagi salah. Dikit lagi, pas beberapa detik. Jadi waktu sampai di tempat rapat tadi di Darun Nadwah, sudah berkumpul semuanya, sudah siap untuk rapat apa yang diputuskan. Ternyata taradahum syaikhun jalilun. Ada seorang syekh, orang tua datang hendak umpat rapat, lalu ditakuni manis syekh, siapa pian kai? Lalu jasidin, saya seseorang tuh dari Najd, anak umpat rapat boleh lah, tinggi boleh aja pian. Nah siapa yang kai Tuhan ini, insyaallah ini di pertemuan berikutnya kita bahas tentang bagaimana rapat di Darun Nadwah dan apa-apa hasil keputusan rapat Darun Nadwah para pembesar Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu